Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim, amma ba'd. Ayuhal akhwan, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Ramadan. Kita dalam keadaan di bulan yang baik, dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan niat kita juga niat yang baik dan Allah menerima amal ibadah kita. Inti dari amal ibadah itu akan bermanfaat untuk kita jikalau ibadah itu diterima oleh Allah. Apapun janji Allah dari amal ibadah itu, buah dari amal ibadah itu apabila amal ibadah itu diterima oleh Allah. Allah berjanji bahwa puasa ini akan membentuk kita menjadi orang yang bertakwa jikalau puasa kita diterima oleh Allah. Allah juga berjanji, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa salat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini apabila ibadah itu diterima oleh Allah. Jadi inti amal itu apabila diterima oleh Allah, maka amal itu akan berbuah. Amal itu akan berpahala. Amal itu akan menghasilkan surga. Tapi sebaliknya, kalau amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janji-janji itu tidak akan kita dapatkan. Amal itu tidak akan berbuah apapun. Salat tidak mencegah dari sifat keji dan mungkar kita. Puasa kita tidak membentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi jangan kita hanya berpuas, kita sudah bisa berpuasa, kita sudah salat. Tapi kejarlah bagaimana caranya agar amal kita diterima oleh Allah. Kalau diterima akan berbuah. Orang yang mempunyai akal sehat, jikalau dia beribadah, orang yang mempunyai akal sehat, kalau dia beribadah, tetapi ibadahnya itu tidak ada buahnya, tidak ada hasilnya, dia harus berusaha mencari sebabnya. Kalau dia mempunyai akal sehat, sama seperti orang yang berdagang. Dia dagang tidak ada keuntungannya. Bertahun-tahun berdagang tidak ada keuntungannya. Kalau dia punya akal sehat, dia akan mempertanyakan, kenapa saya dagang ini tidak ada keuntungannya? Itu kalau lahu aklun salim. Orang yang mempunyai akal yang sehat, dia tidak akan tenang dengan apa yang terjadi. Dia dagang tidak ada keuntungannya, dia bisa tidur enak, makan enak. Kalau dia berdagang tidak ada keuntungan, dia tenang, makan, tidur enak, ini akalnya tidak sehat. Kalau tidak ada keuntungan, apalagi sampai rugi. Dagang bertahun-tahun, setiap dagang, setiap hari rugi terus, dia tidak ada beban. Ini akalnya tidak sehat. Kalau orang punya akal sehat, dia akan mempertanyakan, saya sholat, kenapa saya sholat? Tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Saya tidak bisa, akhlak saya tetap buruk. Kecondongan hati saya kepada keburukan masih. Dia akan mempertanyakan. Dia berzikir, tidak ada perubahan dalam diri dia. Dia akan mempertanyakan, apalagi ibadah tersebut menurunkan derajatnya. Yang pernah saya jelaskan, ibadah bisa menurunkan derajat seseorang. Dia sholat, perilakunya semakin buruk, akhlaknya semakin buruk. Dia puasa, perilakunya semakin buruk, akhlaknya semakin buruk. Dia berzikir, perilakunya juga semakin buruk. Kecondongan kejahatan kuat,
Yang dahulu dia menjaga lisannya, semakin dia ibadah, semakin lisannya semakin mudah untuk menjelekkan orang. Hatinya kuat berprasangka buruk sama orang. Ya. Orang yang mempunyai akal sehat, dia akan berpikir, kenapa sholat saya seperti ini? Ya. Kenapa ibadah saya seperti ini? Itu orang yang mempunyai aklun salim, akalnya sehat. Dia tidak akan tenang tidurnya. Dia tidak akan berdiam diri. Bertahun-tahun berzikir, bertahun-tahun dari Ramadan ke Ramadan. Udah puluhan Ramadan, udah. Puluhan tak puluhan Ramadan yang telah dilewati, perubahan enggak, semakin nurun saja. Semangat ibadah semakin kurang. Yang dulu masih peduli dengan keburukan, menjaga diri, tapi malah berubah. Tidak ada perubahan, malah berubah dengan hal-hal yang jelek, biasa saja jadinya. Itu namanya penurunan, ayuhal ikhwan. Itu penurunan. Yang pernah saya jelaskan, ibadah bisa mendapatkan pahala, ibadah bisa tidak menghasilkan apapun, dan ibadah bisa menghasilkan dosa. Jelas. Rasulullah mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, yang artinya banyak, tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya. Yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Ini sudah Rasulullah ingatkan. Yang artinya puasanya tidak ada hasilnya sama sekali. Puasanya tidak ada efek untuk dirinya, tidak ada sama sekali. Ya, ini yang harus kita pertanyakan. Jangan kita berpuas diri, kita bisa sholat. Kita bersyukur kita bisa sholat. Ya, kita bersyukur kepada Allah kita bisa melaksanakan puasa, bersyukur. Tapi yang harus kita kejar dari amal ibadah itu, bagaimana amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Ya, itu yang harus kita cari. Kalau ibadah kita diterima oleh Allah, akan ada perubahan yang besar diri kita. Kalau sholat kita diterima oleh Allah, akan ada perubahan. Kalau puasa kita diterima oleh Allah, akan ada perubahan. Kalau zikir kita diterima oleh Allah, akan ada perubahan yang luar biasa pada diri kita. Ya. Macam sedekah. Sedekah Allah akan ganjar sekian. Itu kalau sedekahnya diterima. Jelas. Kalau tidak diterima, tidak ada janji Allah itu. Allah berjanji untuk ibadah yang dilakukan dan ibadah itu diterima oleh Allah. Ibadah yang diterima itu dengan 3. Jelas ya? Ibadah yang diterima oleh Allah dengan 3. Ibadah itu dikategorikan ibadah yang baik. Innallaha thayyib. Allah itu baik, maha baik, dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Ibadah yang diterima apabila ibadah itu dikategorikan ibadah itu baik, maka ibadah itu diterima. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Dan ibadah dikategorikan baik apabila memenuhi 3 syarat. Ya, ini sebenarnya hikam-hikam yang dahulu yang pernah saya bahas, yaitu baik dari segi syariatnya. Ibadah itu baik dari segi syariatnya, yaitu maksudnya ibadah itu sah menurut syariat. Maka dikatakan ibadah solat itu baik. Jika solat kita sah, maka dari segi syariatnya baik. Jika puasa kita sah, maka dari segi syariatnya baik. Kalau jika zakat kita sah, haji kita sah, umrahnya kita sah, maka dikatakan ibadah itu baik dari segi syariatnya. Masih ada 2 lagi. Ya. Yang kedua, baik dari segi zahirnya. Ya. Dari segi syariatnya baik, dari segi zahirnya baik juga. Ya. Kemudian yang ketiga, baik dari segi batinnya. Ya. Kalau dari segi syariatnya baik, yaitu sah, dari segi zahirnya baik, dari segi batinnya baik,
maka ibadah ini kemungkinan besar diterima oleh Allah, dan ibadah ini akan mempunyai efek yang besar. Kita akan lihat salat kita akan membuat salat yang kita lakukan kita tidak condong lagi dengan keburukan, kekejian dan kemungkaran. Hati kita sudah beralih kepada kebaikan. Hati kita sudah tidak nyaman dengan perbuatan keji dan mungkar sudah. Jika puasa kita diterima oleh Allah, mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, maka puasa itu akan membentuk kita jadi hamba yang bertakwa. Ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu buahnya. Jelas ayo ikhwan. Ya. Itu baik dari segi syariatnya baik. Tapi ibadah yang sah itu belum tentu diterima oleh Allah. Contohnya apa? Dalam syarat salat itu harus menutup aurat. Paham ya? Harus menutup aurat. Kalau kita memakai pakaian haram, menutup auratnya, bajunya haram, sarungnya haram, sah enggak salatnya? Sah. Salatnya sah. Kalau bicara sah, sah. Diterima atau enggak? Enggak. Jadi ibadah yang kita lihat dari syariatnya sah, tapi belum tentu diterima oleh Allah. Tapi ibadah yang diterima oleh Allah pasti sah. Karena ibadah yang diterima pasti baik dari segi syariatnya, baik dari segi zahirnya, dan baik dari segi batinnya. Jelas? Ya? Jadi ada 3. Ini harus kita perhatikan agar ibadah kita tidak sia-sia, ada peningkatan kerohanian kita. Ya. Kemudian yang kedua, baik dari segi zahirnya. Apa baik dari segi zahirnya? Yang pertama di sini, ini sudah pernah saya jelaskan juga, yaitu aklul halal. Makanan yang kita makan, makanan halal. Ya. Kenapa makanan halal? Termasuk zahir yang baik, karena makanan itu sumber dari energi kita melaksanakan ibadah itu. Kalau kita tidak makan 3 bulan, bisa tidak berdiri sholat? Ya. Ngomong pun tidak bisa, berzikir pun tidak bisa. Sampai sebulan tidak makan. Yang artinya makanan itulah yang membuat kita bisa berdiri sholat. Makanan itulah yang membuat kita bisa berzikir. Yang artinya jika makanan yang kita makan haram, sedangkan energi ibadah itu dari situ, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Jadi kita yang pertama harus kita pastikan zahirnya kita itu makanan yang kita makan adalah makanan yang halal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna malakan ala baitil maqdisi." Allah mempunyai malaikat di Baitul Maqdis. Malaikat ini yunadi kulla yaumin wa laila. Setiap hari siang malam malaikat ini berseru. Apa yang dikatakan malaikat ini? Man akalal haram lam yuqbal minhu sarfan wala adla. Barang siapa yang makan makanan haram, bahwa ibadahnya tidak akan diterima, ibadah yang fardu ataupun ibadah yang sunnah. Ya. Jelas. Ya. Kalau orang makanan haram, kalau di syariatnya sah atau enggak sholatnya? Sholatnya sah. Ente makan haram, ente makan dari mencuri pakaian haram, kira-kira sholatnya dalam ente cari fikih di situ tetap sah. Tidak ada dalam fikih itu syarat sholat makanan harus halal, pakaian harus halal, tidak ada. Ente cari fikih manapun tidak ada. Jadi belum tentu sah ibadah kita, ibadah itu diterima. Yang Rasulullah SAW katakan, berapa banyak orang yang puasa tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ini puasa sah, tapi puasa tidak diterima. Puasanya sah, syariatnya sah puasanya. Kalau puasa itu tidak sah, kita tidak disebut berpuasa. Kalau sholat kita tidak sah, kita tidak disebut orang sholat. Sholatnya tidak sah. Ketika kita disebut berpuasa, berarti berpuasanya kita sah, tetapi
puasa itu tidak diterima oleh Allah. Yang didapat hanya lapar dan haus. Makanan itu penting, karena makanan itu sumber dari energi kita melakukan ibadah tersebut. Bagaimana jika sumbernya dari haram, maka pelaksanaan ibadah itu pun ditolak oleh Allah. Jelas? Ya. Jadi kalau ibadah kita tidak ada perubahan juga, tidak ada peningkatan, pertama kita cek makanan kita. Kalau udah memang kita ada makan haram, bertobat kepada Allah. Taubat kepada Allah dan jaga makanan. Ya. Jelas. Kemudian yang kedua, walibasul halal. Pakaian yang kita gunakan pakaian yang halal. Apapun yang melekat di tubuh kita, kita harus pastikan ini halal. Ya, kopiah yang kita pakai halal. Kalau ada pakai cincin, cincinnya halal. Kalau pakai kacamata, kacamatanya masih halal. Apa saja yang dinamakan pakaian, sesuatu yang melekat di tubuh kita itu namanya pakaian. Pakaian ini bukan hanya baju, celana. Kita pakai kain, baju, kacamata haram, cincin haram, sama kena. Apapun yang melekat di tubuh itu dinamakan pakaian. Apapun yang melekat di tubuh kita itu dinamakan pakaian. Nah, maka apapun yang melekat di tubuh kita yang kita gunakan untuk beribadah, itu mesti kita pastikan bahwa itu adalah barang halal. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manistara thawban, barang siapa yang membeli satu pakaian, ya, bi asyrati darahim, pakaian ini dibeli dengan harga 10 dirham. Andaikan kita robah, andaikan kita beli baju ini 100.000, ya, 100.000. Wa fi samanihi dirhamun min haram. Dari 10 dirham ini ada 1 dirham yang haram. Jadi andaikan 100.000, 10.000 haram. 90.000 ini halal. 10.000 haram. Lam yakbalillah lahu salatan madama alaihi. Allah tidak menerima salatnya selagi pakaian itu masih melekat di tubuhnya. Ya. Selagi pakaian itu masih melekat di tubuhnya, Allah tidak akan menerima salatnya. Selagi melekat masih tubuhnya, dia berzikir menggunakan itu, Allah tidak menerima zikirnya. Jelas. Ini bukan 100% haram. Ya kan? 100.000 bukan 100.000 haram. Dari 100.000, 10.000 saja haram. Dari 10 dirham, 1 dirham saja haram. Semuanya tidak akan diterima oleh Allah salatnya. Ya. Karena dikatakan zahirnya tidak baik. Allah hanya menerima amal yang baik. Baik itu baik dari segi syariatnya sah, zahirnya baik. Zahir yang baik itu apa? Makanannya halal. Ya. Pakaian yang dia gunakan, pakaian yang halal. Jelas. Kemudian wamalul halal. Harta yang dia gunakan untuk ibadah itu harta yang halal. Jikalau inkanat ta'ah hajjan aw sadaqatan aw nahwahuma. Apabila ketaatan itu yang berkaitan dengan harta, seperti sedekah, haji, umrah. Nah, ibadah yang berkaitan dengan harta, maka kita harus pastikan harta yang kita gunakan itu adalah harta yang halal. Jelas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja bimalin halal, bimalin haram." Barang siapa yang melaksanakan haji dengan harta yang haram, faqala, lalu dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Apa kata Allah? La labbaik, tidak ada la labbaik, tidak ada sa'daik. Allah katakan, hajjuka mardud. Haji kamu ditolak oleh Allah. Begitu juga ketika orang bersedekah dengan haram, sedekahnya ditolak oleh Allah. Ibadah yang ada kaitannya dengan harta, maka harus memastikan bahwa harta itu halal. Nah, ini kita cek. Kalau main makan nyambal-nyambara, kalau tidak ada perubahan sholatnya wajar.
ya kan? Wajar. Ya, ngapa solat ana ni ndak berubah-ubah aja? Allah berjanji barang siapa yang solat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tak ada perubahan. Tengok makan min balap pak semua. Wajarlah. Karena energi dah tidak baik. Allah tidak nerima sesuatu yang tidak baik. Ya. Jelas. Ya. Orang punya akal sehat, dia akan mempertanyakan ibadahnya. Jangan kita sudah sampai tua, sudah berobat, masih tak ada sadar. Berarti tidak sehat benar akal. Orang akal sehat tidak seperti itu. Dia berdagang dari dulu, rugi terus. Sampai umur 60 tahun, dia tetap makan tidur. Ini periksa otak ni. Ya. Kalau akal sehat kan, dia akan bertanya kan, kenapa anda ni dagang rugi terus? Puluhan tahun dah anda dagang ni. Tak ada pernah untung. Itu orang akal sehat. Berarti akal dia sehat. Puluhan tahun dagang rugi, dia tenang, tak ada beban. Atau orang rumah pun ngamuk. Semua manusia ngamuk ni dagang bodoh tu orang. Ibadahnya pun seperti itu. Kita solat Ramadan dari Ramadan, berpuluh-puluh Ramadan kita lewati. Tak ada perubahan. Seharusnya dari Ramadan ke Ramadan bertambah keimanan kita kepada Allah, bertambah dekat kita kepada Allah, bertambah keimanan kita kepada Allah, bertambah semangatnya ibadah kita kepada Allah. Dari Ramadan ke Ramadan tidak ada perubahan. Dari Ramadan ke Ramadan tidak berubah. Ramadan yang lalu tidak makan haram, Ramadan depan makan haram dah. Ramadan lalu masih jaga makan, Ramadan ni balap semuanya. Kita harus pertanyakan, kalau kita mempunyai akal yang sehat, lahu aqlun salim, ini orang yang mempunyai akal yang sehat. Kalau orang tidak mempunyai akal yang sehat, aqlun saqim, wajar. Dia tidak peduli dengan solat, dia mau naik, tak ada. Dia tidak peduli dengan sedekah dia. Jelas? Itu diantaranya. Kemudian yang selanjutnya menjaga perkara-perkara yang menghalang diterimanya, ditolaknya ibadah tersebut. Seperti apa? Tidak berbakti sama orang tua. Saat orang tua marah sama dia, maka seluruh ibadah dia ditolak oleh Allah sampai dapat ridha-Nya orang tua. Seperti memutuskan silaturahmi, seluruh ibadahnya ditolak sampai dia menyambung silaturahmi. Ini yang harus kita kita jaga zahirnya kita. Kalau kita sudah memenuhi zahir, berarti zahirnya kita baik. Jadi syariatnya kita sudah pastikan solat yang kita lakukan sah. Kemudian zahirnya kita penuhi makanan halal, minuman halal, pakaian halal, harta halal, dan tidak melakukan perkara-perkara yang membuat Allah tidak menerima amal ibadah kita. Kalau kita sudah masuk seperti ini, berarti zahirnya kita baik. Nah, kemudian kita masuk yang batin. Batinnya apa? Yang pertama al-ikhlas. Ini yang kita bahas. Ini yang kita bahas selama ini berapa bulan. Ini berbicara tentang batinnya. Nah, batinnya agar ibadah kita baik, dikategorikan baik. Yang pertama al-ikhlas. Tujuan beramal itu karena Allah. Kalau dia beramal riya, maka ibadah itu tidak akan ada efek untuk diri dia. Bahkan ibadah itu akan berubah menjadi kemaksiatan. Masih ingat saya bahas? Akan berubah jadi kemaksiatan. Ya. Ikhlas. Ya. Kemudian yang kedua, adamul ujub. Tidak ujub dalam amal itu. Ini juga yang kita bahas semua. Ini yang kita bahas selama berbulan-bulan ini yang bagian batinnya. Kalau bagian zahir insya-Allah kita jaga sendiri ya. Yang perlu kita memahami masalah batinnya. Ini yang kita bahas berbulan-bulan. Ya. Nah, kita baru masuk pembahasan sekarang ini yang ke-13. Masih ada 4 pembahasan lagi. Sampai 17 selesai kita bab yang batinnya. Bagaimana amal kita yang batin ini
batin kita dikategorikan baik. Ya, batin yang dikatakan baik yaitu ikhlas, tidak ujub, adamul idlal, tidak mempunyai hak di sisi Allah. Orang mempunyai hak seperti ini. Dia solat, dia ibadah, lalu Allah turunkan balak sama dia. Kenapa pula balak ni turun sama anak? Anak ni solat, anak ni puasa. Ini namanya idlal. Mempunyai hak karena ibadah dia mempunyai hak. Anak doa kepada Allah, tak ada dikabul-kabulkan. Apa ni? Dia menganggap dirinya istimewa sekali. Itu idlal. Apa kurangan ni doa tak dikabul-kabulkan? Ini kan dah kita bahas bab ikhlas. Ya, kita tidak memandang kepada amal itu dari Allah. Ya. Kemudian ada mutakabbur, tidak sombong. Ini semua masuk bab ikhlas semua yang kita bahas. Kemudian yang terakhir, adamul istisghar, tidak merendahkan orang yang tidak beramal. Ya. Dan kita nengok orang kita solat tahajud, gitu nengok orang tidur, macam penduduk neraka dia ni. Ente penduduk surga. Membesarkan diri, ngecikkan orang yang tak beramal. Karena dia beramal, dia ngecikkan orang tak beramal. Itu keluar dia malam sembahyang, dia macam penduduk surga. Nengok orang rumah macam penduduk neraka semua. Ini kan sudah kita bahas bab ikhlas. Kalau kita tuntaskan bab ikhlas, kita akan betul-betul bisa menghindari, kita bisa ikhlas, kita bisa tidak ujub, kita tidak idlal, kita tidak mengecilkan orang lain dalam ibadah kita. Maka penting bab pembahasan yang kita bahas tentang ikhlas ini untuk membetulkan dari segi batinnya kita. Kalau batin kita baik, zahir kita baik, batin kita baik, syariat kita baik, maka amal ini akan mempunyai efek yang besar untuk itu. Jelas ya ikhwan. Nah. Ya. Kemudian yang kedua, syariat ini adalah kebutuhan kita. Jangan pernah kita merasa terbeban dengan syariat ini. Ya. Ketika seseorang membuat sesuatu, dia akan membuat buku panduan. Nanti orang buat kipas. Di kipas itu ada buku panduan tak? Ada kan? Orang buat mobil, di mobil itu ada buku panduan tak? Ada. Buku panduan itu untuk kepentingan yang dibuatnya. Kalau kita punya mobil kita rosak, kita cari buku panduan kipas, hancur tak mobil? Derai mobil tu. Salah panduan. Jelas? Derai mobil tu. Jangankan kipas, mobil yang merek ini ente pakai panduan lain berderai kat mobil ente. Ya. Jadi standarnya setiap orang membuat satu dia ada buku panduan. Allah menciptakan kita, Allah buat buku panduan. Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Nabi dan Rasul, Allah utus Rasul. Ya. Kemudian ulama, ini jadi panduannya. Ya. Allah menciptakan, Allah buat buku panduan. Kalau kita mencari panduan yang selain ini, berderai hidup kita. Sama. Ente mobil ente rosak, bukan buku panduan yang mobil dia pakai, buku panduan kipas. Berderailah. Kenapa hidup kita semakin hari kita cari ini tambah rosak? Karena kita tidak kembali ke panduan asal. Allah yang menciptakan kita, Allah tahu yang terbaik untuk kita. Jadi semua panduan dari solat, puasa ini untuk kebaikan kita semuanya. Zikir. Ya. Kalau kita ambil cara yang lain untuk dapat kebahagiaan, ketenangan, tambah rumit hidup kita. Tambah kita cari, tambah pusing kepala kita. Tambah kusut masalah kita. Karena kita panduan lain. Yang harus kita lakukan, siapa yang menciptakan kita? Allah. Mana panduan ni panduannya? Ente tegakkan solat, tegakkan puasa, zikir kepada Allah, laksanakan apa yang dipandu, dibuat panduan oleh Allah, maka hidup nyaman, tenang. Walaupun masalah kita rumit, tapi Allah dapat ketenangan di dalam masalah itu. Ya. Rasulullah, berat yang dijalankan oleh Rasulullah, tapi tenang. Ya. Tapi kalau kita lari dari panduan ini, kacau balau gitu. Walaupun kita punya duit banyak,
kacau hidup kita. Nah, walaupun kita punya dunia dan seisinya, tetap kacau hidup kita karena panduannya salah. Jadi kita butuh sama solat ini, kita butuh sama puasa ini, kita butuh sama zikir, kita butuh sama umrah, kita butuh sama haji, karena itu panduan kita. Jelas. Jadi ibadah, ketaatan yang kita lakukan, kita harus tekankan di dalam diri kita bahwa kita butuh. Kalau kita tidak menekankan kita butuh, kita merasa solat ni Allah yang perlu sama kita. Nah, puasa jadi merasa berat benar solat tu. Tapi kalau orang yang merasa dia butuh dengan solat itu, solatnya akan terasa ringan. Dia bahagia dengan solat, bahagia dengan puasa, bahagia dengan zikir, tidak terbebani karena dia merasa dia butuh dengan syariat itu. Jelas ya ikhwan. Ya. Ya, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan Allah mantapkan hati kita untuk melaksanakan syariat dan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan syariat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita lanjut baca hikam selanjutnya. Jam berapa tadi mulai? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ghayyib nazar khalqi ilaika binadrillahi ilaika wa ghayyib an syuhudi ikbanihim alika bisyuhudi ikbanihi alik. Hilangkan pandangan makhluk kepadamu karena puas dengan pandangan Allah kepadamu, dan lupakan sambutan manusia kepadamu dengan menyaksikan sambutan Allah kepadamu. Ya. Ini tip dari Imam Ibn Athaillah dan merupakan obat untuk menghilangkan riya yang ada di hati kita. Bagaimana cara menghilangkannya? Jangan mementingkan penilaian orang. Selagi kita masih mementingkan penilaian orang, akan sulit kita menyembuhkan penyakit riya di dalam diri kita. Maka Imam Ibn Athaillah mengatakan, hilangkan pandangan makhluk kepadamu. Bagaimana cara menghilangkannya? Kamu mengarahkan semuanya kepada pandangan Allah kepada kamu. Ya. Hilangkan, lupakan sambutan manusia. Manusia menghadap kepadamu akan memuji kamu, jauhkan. Arahkan sambutan Allah kepada kamu. Yaitu hilangkan, jangan cari ridhanya manusia, tapi carilah ridhanya Allah. Itu harus kita ubah. Selagi kita belum bisa mengarahkan pandangan kita kepada Allah, maka kita akan tertuju dengan pandangan makhluk. La taltafit ila nazaril khalqi ilaika. Janganlah kamu menoleh. Ya, janganlah kamu memperhatikan, memikirkan pandangan makhluk kepada engkau, perhatian manusia kepada engkau. Wala tatlubhu. Dan jangan kamu berharap, kamu cari, kamu tuntut, ya, agar manusia melihat kepada kamu. Kamu tuntut pandangan manusia kepada engkau, tapi arahkan semuanya, perhatikan, tuntutlah, pentingkanlah pandangan Allah kepada engkau, penilaian Allah kepada engkau, perhatian Allah kepada engkau. Apa sebabnya? Ada 3 sebab. Ada 3 sebab. Kenapa kita harus mengarahkan perhatian kita kepada Allah? Ada 3 sebab. Yang pertama, fa innahu yaraka fi kulli hal. Bahwa Allah melihat engkau pada tiap-tiap keadaan. Tidak pernah sedetik pun kita luput dari pandangan Allah. Wa yattali'u ala akhfal khafi min halik. Allah mengetahui apa yang tersembunyi dari yang tersembunyi yang ada pada diri kamu. Ya. Wal khalqu la ya'lamu minka illa zahir. Dan manusia ini tidak tahu tentang diri kamu kecuali yang zahir saja. Manusia tidak tahu apa yang engkau harapkan, apa yang engkau rancang, apa yang engkau inginkan. Manusia tidak tahu. Dia hanya tahu zahirnya saja. Logikanya seperti ini.
Ada kawan kita, kita punya kawan. Kawan kita ini, satu ini, kawan kita ini, dia paling tahu keadaan kita. Dia yang paling memahami keadaan kita. Dia yang paling ngerti keadaan kita. Ketika kita memahami bahawa dia yang paling mengerti keadaan kita, dia yang paling memahami keadaan kita, maka apa yang kita lakukan, kita akan mengarah kepada orang itu. Apa alasannya? Dia yang paling paham. Yang lain ini tidak paham, tidak ngerti. Jelas? Ya kan seperti itu kita kawan kan? Kita berkawan sama orang, kenapa kita akrab, kenal sama dia? Oh, dia ni yang paling tahu tentang ana. Nyaman, dia tahu seluk-beluk tentang ente. Dia paling memahami apa yang ente mahu, apa yang ente inginkan, apa yang akan. Karena hal inilah kita semua hal kita akan tertuju kepada orang ini. Kenapa ente tidak ke kawan yang lain? Ente banyak kawan, tapi kenapa yang ini? Yang lain ini tidak paham, tidak ngerti, kata orang. Ya. Alasan yang pertama bahawa Allah yang paling memahami diri kita. Dia tahu apa yang tersembunyi dalam diri kita. Dan manusia ini tidak tahu, hanya zahirnya saja. Allah tahu keburukan yang kita lakukan, yang jelek, semuanya Allah tahu. Allah yang paling memahami diri kita. Jika kita sudah meyakini bahawa Allah lah yang paling memahami diri kita, maka hendaknya kita mengarahkan perhatian kita kepada Allah. Manusia ini tidak tahu. Yang zahir saja. Nengok buruk sikit kita tinggalkan. Tapi Allah siap dengan segala keadaan. Ente penuh dosa. Andaikan dosa itu sampai langit pun, Allah terima. Dan Allah tahu dosa yang kita lakukan. Walaupun langit sampai langit penuh dosa yang kita lakukan, Allah mengatakan kapanpun ditaubat Allah terima. Allah terima. Allah tahu karena Allah tahu secara detail keadaan kita. Dan manusia ini tidak tahu. Wal khalqu la ya'lamu minka illa zahir. Dan manusia ini tidak tahu tentang diri kamu kecuali yang zahir saja. Jelas? Jadi alasan pertama, mengapa kita harus mengarahkan, mementingkan perhatian kita kepada Allah? Karena Allah yang mengetahui semuanya. Tidak pernah sedetik pun kita luput dari perhatian Allah. Kalau sesaat saja kita luput, binasa kita. Nah, siapa yang mengalirkan darah kita? Siapa yang aktifkan jantung kita, ginjal kita semua? Darah ngalir dengan gitu sendiri, tak masuk akal. Ya kan? Jantung tu berdetak dengan begitu sendiri aja, tak masuk akal. Ente jak dibilang mobil tu hidup sendiri, ente tak percaya. Ada mobil depan, dia bilang mobil tu hidup. Hidup sendiri, tak ada orang hidup kan. Nanti bilang orang gila semua, tak masuk akal. Mobil, apa lagi yang di dalam ni yang rumit. Yang artinya, tidak pernah sedetik pun kita luput dari perhatian Allah. Kalau saat saja luput dari perhatian Allah, binasa kita, mati kita. Jelas? Ini alasan yang pertama. Mengapa kita harus mengarahkan, mementingkan perhatian kita kepada Allah daripada makhluk, daripada manusia? Karena Allah yang mengurus kita. Allah yang paling memahami tentang diri kita. Allah yang paling tahu tentang kondisi kita. Kenapa kita peduli dengan manusia yang tak tahu apa-apa ni? Tengok jelek sikit kita, habis kita kena tinggalkan. Karena dia tidak memahami tentang kita. Jelas ya? Ini alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, kenapa kita harus mementingkan penilaian Allah, perhatian Allah? Karena Allah yang akan membalasnya. Jelas? Ya? Solat kita akan membalas siapa? Allah. Puasa kita akan membalas siapa? Allah. Sedekah kita akan membalas siapa? Allah. Haji kita akan membalas siapa? Allah. Apakah manusia akan membalas solat kita? Manusia akan membalas puasa kita? Manusia akan membalas sedekah kita? Manusia akan membalas haji kita?
Kalau kita tahu dia tidak akan membalas, kenapa kita mengarahkan perhatian kita kepada manusia? Ini kan tak masuk akal semuanya. Andaikan gini, kita kerja sama orang. Ini ada yang A ni, dia yang gaji kita. Ente kerja, ente digaji ni. Yang B ni tak ada, bukan dia yang gaji. Kita sibuk penilaian B ni, A kita tinggalkan. Kena tendang kita sama A. Yang gaji dia semuanya. Ini kan akal tak nyambung. Kalau kita mementingkan pandangan manusia dalam ibadah kita, apa haknya manusia? Manusia tidak akan membalas solat kita. Manusia tidak akan membalas zikir kita. Manusia tidak akan membalas puasa kita. Manusia tidak akan membalas haji kita. Manusia tidak akan membalas umrah kita. Yang akan membalas ibadah kita Allah. Solat kita Allah yang akan membalasnya. Puasa kita Allah yang akan membalasnya. Sedekah kita Allah yang akan membalasnya. Zikir kita Allah yang akan membalasnya. Haji kita Allah akan membalasnya. Apa kepentingan kita kepada manusia? Apa kepentingan kita? Manusia yang akan balas. Ente sedekah biar ditengok orang, dipuji orang, apa faedahnya? Yang akan membalas sedekah kita berkali-kali lipat itu siapa? 10 kali lipat siapa? Allah, bukan manusia. Terus kenapa kita mengarahkan perhatian kita kepada manusia? Ini kan nama dikatakan lahu aqlun sakim. Ini punya akal tak sehat. Orang yang ikhlas itu orang yang mempunyai akal sehat. Orang yang riya itu orang yang mempunyai akal yang tidak sehat. Apa kepentingan dia untuk kepada manusia? Manusia ini tidak akan membalas ibadah kita. Sedekah ente bukan manusia yang akan membalasnya. Allah, ente berharap bersedekah agar dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat membawa rezeki, tapi bersedekahnya untuk manusia, lebih tak nyambung lagi. Allah yang akan membalas solat kita, kita arahkan semuanya kepada Allah. Kita pentingkan perhatian kita kepada Allah. Tinggalkan perhatian manusia ini. Manusia ini tidak ada faedahnya. Manusia tidak akan membalas ibadah kita. Semua ibadah kita manusia tidak akan membalasnya. Apa kepentingan kita? Maka Imam Ibn Athaillah mengingatkan, hilangkan pandangan makhluk kepada kamu. Tak ada kepentingan sama sekali. Bukan dia yang akan membalas ibadah kita. Ini harus kita tekankan bahwa solat kita yang akan membalasnya Allah. Puasa kita yang kita lakukan yang akan membalasnya Allah. Manusia tidak ada hak untuk membalas puasa kita. Solat kita tidak ada. Kalau kita sudah memahami ini, maka alihkan pandangan itu. Jangan cari lagi perhatian manusia. Arahkan kepada Allah. Hilangkan semua perhatian kita kepada manusia. Jelas saya ikhwan. Bisa dipahami. Ya. Kecuali ente puasa lalu orang ngasih 1 juta. Boleh. Gitu ente solat 100 juta dikasih. Boleh. Tak ada dapat apa-apa. Terus mau ngapa lagi? Kita mau ngarahkan, mau riak itu untuk apa? Orang riak ni akal tak sehat. Jelas saya lah kawan. Tak sehat akalnya. Ente ibadah, lalu ente cari perhatian manusia, ente periksa akal ente. Apa kepentingan manusia ni? Solat ente dia yang bayar. Manusia kalau ente solat ente masuk surga. Boleh ente ibadah perhatian manusia. Tak ada hak sama sekali. Yang akan membalas ibadah kita, ketaatan kita Allah. Kalau ente bisa mengarahkan perhatian kepada Allah, akal ente sehat. Kalau kita masih mencari pandangan manusia, akal kita tidak sehat. Ya. Kalau terjadi di depan kita, ada orang yang saya sebutkan depan mata kita. Ini yang gaji A. Dia berbuat untuk B. Nyambung tak tu? Semua orang bilang tak sehat ini. Kan bosankan si A, apa pula aku kerja untuk ini? Tak pernah nyambung. Makanya keikhlasan itu menunjukkan
orang itu akalnya sehat. Akalnya sehat, rohaninya sehat. Tapi orang yang riya itu akalnya tidak sehat, rohaninya pun sama, lebih buruk lagi rohaninya. Jelas? Paham gitu ya, kenapa kita harus mengarahkan perhatian manusia. Dia bukan yang akan membalas ibadah kita. Ente mau sholat, ada perhatian orang, ente tengok apa yang mau dikasihkan sama ente. Kalau tidak ada mau kasihkan apa-apa, tinggalkan untuk apa? Jelas? Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, pandangan manusia ini tidak ada gunanya. Ya. Fa idza nazara Allah ilaika, apabila Allah memandang kepada engkau, binazarir rahmah wal mahabbah, memandang kepada engkau dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang, pandangan kecintaan, pandangan rahmat. Ya. Lam yadurruka nadharuhum, maka pandangan manusia ini tidak ada faedahnya. Walaupun dia memandang kita binazarin nikmah wal buh, manusia memandang kita dengan pandangan sinis, manusia memandang kita dengan pandangan kebencian, pandangan manusia kepada kita dengan pandangan permusuhan, bahwa pandangan mereka tidak ada faedahnya ketika Allah memandang itu dengan pandangan cinta dan kasih sayang. Walaupun seluruh manusia benci sama ente, tapi Allah cinta sama ente, tak ada guna kebencian manusia ini. Betul tak? Kalau ente tak yakin ini, keluar ente salah. Ya kan? Tak ada faedahnya. Maka Rasulullah ketika dikatakan semua mau menyodorkan Rasulullah agar Rasulullah menghentikan dakwah Nabi, andaikan matahari engkau letakkan tangan kananku, bulan tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan ini. Pandangan Allah yang menentukan, bukan pandangan manusia. Sebaliknya, wa idza nazara ilaika binazarin nikma wal bughd, andaikan Allah memandang engkau dengan pandangan bala, dengan pandangan kebencian, Allah memandang engkau dengan pandangan kemurkaan, lam yanfa'uka, bahwa pandangan manusia, andaikan seluruh manusia memandang kamu dengan pandangan kecintaan, pandangan kasih sayang, ini tidak akan ada faedahnya. Yang akan terjadi pandangan Allah kepadamu, bukan pandangan manusia. Sejarah sudah catat berapa banyak Nabi dan Rasul dimusuhi orang, dihanukkan gini, akhirnya dihancur sendiri. Yang akan terlaksana pandangan Allah kepada engkau, bukan pandangan manusia. Jadi andaikan seluruh manusia sayang sama ente, mau ngangkat derajat ente, mau memuliakan ente, tapi Allah memandang ente dengan pandangan kemarahan, pandangan kemurkaan, pandangan bala, yang akan terjadi pandangan Allah kepadamu, bukan pandangan manusia kepadamu. Sebaliknya, satu berkumpul manusia semua sudah sepakat mau mencelakakan ente, membahayakan ente, tapi Allah memandang engkau dengan pandangan kasih sayang, pandangan kecintaan, yang akan terjadi pandangan Allah kepada engkau. Jadi pandangan manusia ini tidak ada gunanya. Pandangan manusia ini tidak ada faedahnya. Ya, maka ketika Imam Ali bin Abi Thalib, waktu beliau menjadi Amirul Mukminin, ya, sahabat-sahabat Imam Ali kumpul. Dia sepakat, ini tidak bisa nih, kita harus buat nih penjagaan untuk Imam Ali ni, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena kalau tidak bisa, dia sepakat bagaimana buat pengamanan untuk Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali keluar. Sayyidina Ali bertanya, ma sya'nukum? Apa yang kau bincangkan? Lalu dia mengatakan, Imam, ini keadaan tidak memungkinkan, kita harus buat penjagaan, pengamanan untuk engkau. Kata Imam Ali, kamu mau menjaga saya dari penduduk langit atau penduduk bumi? Mereka mengatakan, ya, mana mungkin pula penduduk langit, pastilah penduduk bumi. Kata Sayyidina Ali, tidak ada satu hal yang terjadi di dunia ini kecuali sudah ditetapkan di langit. Dan Allah menciptakan setiap manusia ada 2 malaikat bersama dia. Ketika sesuatu itu datang kepada dia, maka malaikat akan menolak sesuatu itu yang akan datang.
Apabila sesuatu itu yang datang kepada dia adalah takdir yang Allah tetapkan kepada dia, maka dua malaikat itu membiarkan dia dengan takdirnya. Jelas? Ya. Jadi arahkan perhatian kita kepada Allah. Jangan kita mengarahkan pandangan kita kepada manusia, tidak ada faedahnya. Ya. Qala ta'ala wa in yamsaska Allahu bidurrin, jikalau Allah menimpakan kepada kamu satu kemudaratan, fala kashifa lahu illa huwa, tidak akan dapat yang menghilangkan mudarat ini kecuali hanya Allah. Allah meletakkan satu hal kepada engkau, andaikan seluruh berkumpul mau angkat, tak bisa kecuali Allah. Ya. Wa in yuridka bi khairin, andaikan seluruh orang ingin memberikan kebaikan kepada kamu, fala radda li fadlihi, maka itu tidak akan sampai kecuali memang itu karunia yang Allah berikan kepada engkau. Ya. Dalam hadis juga dikatakan Abdullah bin Abbas, yaitu sepupu Nabi SAW, waktu dia menceritakan dia berakang sama Nabi di kendaraan. Lalu Rasul SAW menasihati Abdullah bin Abbas, ya gulam ini anak kecil. Itu Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Ya, aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ya. Yang pertama kata Nabi, ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga engkau. Maksudnya jagalah Allah, Allah akan menjaga engkau. Jagalah hukum Allah. Jagalah undang-undang Allah. Apa yang Allah perintahkan, engkau laksanakan. Apa yang Allah larang, hindari. Nah, maka itu menjaga hukum Allah. Apabila engkau melakukan ini, Allah akan menjagamu. Allah akan menjagamu. Kalaupun kita tidak berdoa, ya Allah jagalah aku, tidak perlu doa. Kita melakukan dengan taat kepada Allah, secara otomatis Allah menjaga kita. Maka tuntut di sini kita dulu, baru Allah menjaga kita. Jadi andaikan seseorang dia tidak taat kepada Allah, andaikan dia berdoa kepada Allah, Allah pun tidak akan nerima. Kemudian yang kedua, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah aturan Allah, jagalah hukum Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah berada di hadapanmu. Apa maksudnya Allah berada di hadapanmu? Allah yang akan membela engkau. Allah yang akan menjadi pendukung kita. Nah, apapun kebaikan yang engkau akan lakukan, Allah akan mendukung. Ya. Iza sa'alta fas'alillah. Yang ketiga kata Nabi, apabila engkau meminta, minta kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ini sebenarnya ikrar kita di dalam salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jelas? Ya. Minta kepada Allah. Sesuatu itu minta kepada Allah. Sesuatu ini ada dua katanya. Ya, sesuatu itu ada dua. Ada sesuatu yang tidak boleh kita minta kecuali hanya pada Allah. Ya. Seperti apa? Minta kesehatan, minta kemakmuran, keafiatan, takwa, iman, ihsan. Itu minta kepada Allah. Jangan kita minta kepada orang, ya tolong beri anak kesehatan, beri anak kemakmuran. Tak. Itu ranahnya Allah. Maka permintaan itu ranahnya Allah. Ya. Ada sesuatu yang kedua, secara adat ini berlaku untuk manusia. Kita minta kepada manusia. Contohnya apa? Ya. Contohnya seperti kita pergi ke pasar.
minta angkatkan barang. Jangan kita doa, ya Allah angkatkan barang. Ini secara adat manusia. Jelas? Ya? Secara adat ini permintaan kita manusia. Ya. Sampai bertahun pun tak ada terbang barang tu. Jelas? Ya. Yang artinya ini permintaan kita minta sama manusia. Tapi hendaknya kita memohon kepada Allah agar barang ini selamat sampai tujuan. Jelas? Jadi permintaan bukan mutlak, itu ente minta sama Allah semua ente minta. Minta angkat barang, ya Allah angkatkan barang. Minta. Akhirnya anda nak normal hidup nih. Terbang sana, terbang sini barang tu. Ya. Yang artinya ini permintaan secara adat, ini permintaan manusia. Minta sama manusia. Minta tolong orang, tolong angkatkan barang anda, bawakan ke rumah. Tapi hendaknya kita sandarkan kepada Allah. Jelas? Wa iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, minta kepada Allah. Jadi permintaan yang hanya Allah yang bisa memberi. Kesehatan, kemakmuran, keafiatan, iman, ihsan. Ini minta kepada Allah. Jangan datang wali kasih anak baik kan, beri anak kesehatan. Enggak, bukan ranahnya dia. Ini ranahnya Allah. Ya. Angkat barang ranah manusia. Minta manusia. Jelas? Paham kira-kira? Ya, bukan jangan minta semua udah. Kita minta semua sama Allah. Kacau nanti di pasar nanti. Ya. Ada ranahnya Allah, ada secara adat ini ranahnya manusia. Wa'lam. Diingatkan di sini annal ummata law ijtama'at ala an yadurruka lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Andaikan seluruh manusia mereka berkumpul memberikan manfaat kepada kamu, itu tidak akan sampai kepada kamu. Jikalau itu sampai kepada kamu, itu memang sudah Allah tentukan, bukan karena dia. Nah, tidak akan pernah sampai. Kalaupun itu sampai, itu memang sudah izin Allah, itu sudah memang ketentuan Allah. Lawi jitama'at ala ayyadurruka bisyai'in. Andaikan mereka berkumpul menjadi satu. Ya. Lam yadurruka bisyai'in, itu tidak akan terjadi. Dia sepakat mau ngancurkan kita, mau melakukan sesuatu, itu tidak akan terjadi. Kalaupun kita tengok itu terjadi, itu yang sudah Allah tentukan untuk dia. Nah, kalau kita sudah memahami ini, maka tidak layak kita mengarahkan perhatian kita kepada manusia. Arahkan perhatian kita kepada Allah. Orang yang ikhlas, dia mempunyai akal sehat. Ini kita pegang betul. Kalau kita mengarahkan masih kepada manusia, akal kita belum sehat betul. Nah, kita meyakini bahwa yang akan terjadi adalah Allah, ketentuan Allah. Terus ngapa ni masih ngarah manusia? Terus kita yakini juga bahwa yang akan membalas Allah. Terus nggak ada apa pentingan manusia. Nah, jelas. Terus, yang berapa tadi? Ya, sedikit baca. Ya? 9:30. Nah, nanti ingatkan Naya paling lama 1 jam lah. Nah, udah lewat dah kan? Kadang-kadang minggu depan sepi ni, ubah semua. Ente mau panjang-panjang, ente ubah semua. Ada mungkin 40 sampai setengah jam nanti. Ingatkan anak ya. Kalau hari-hari biasa kan ada suara azan, ini tidak ada suara azan. Baca sikit je. Prinsipnya sebagai disyariatkannya dalam hadis di atas, selama kita dalam kebenaran dan diridhai oleh Allah, maka jangan pedulikan manusia. Yang penting adalah perhatian Allah, bukan perhatian manusia. Ya, ini kita pentingkan perhatian Allah. Jangan pernah mementingkan perhatian manusia. Tidak ada manfaatnya. Kalaupun kita nengok dengan mata kepala kita, betul dia bergerak hancur. Itu ketentuan Allah. Itu ketentuan Allah. Kalau ente tidak percaya ketentuan Allah, iman ente bisa batal.
Oh enggak, dia kumpul yang habis sampai hancur. Tak ada, itu ketentuan Allah. Syaitan jak pintar. Syaitan tu dia minta, ya Allah saya mau ganggu anak Adam, izinkan saya untuk ganggu anak Adam. Syaitan tahu kalau Allah tidak izinkan dia tidak bisa. Syaitan nak minta izin sama Allah untuk ganggu anak Adam. Karena dia tahu kalau Allah tidak izinkan tidak mungkin. Masa dia kalah sama syaitan? Saya jadi manusia. Syaitan nak tahu izin Allah sampai minta izin. Minta izin kan syaitan untuk ganggu anak Adam, minta izin tak? Izin. Tahu syaitan. Tinggi tauhidnya syaitan. Tahu dia. Lalu kita nengok ada suatu manusia sepakat kena sama kita. Oh ini. Tak ada, itu ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Yang kumpul celakakan kita, kita celaka. Ketentuan Allah. Jelas? Nah, terus. Jika prinsip ini kita pegang, maka kehidupan ini terasa bahagia. Akan tetapi orang yang perhatiannya selalu tertuju kepada manusia, bukan kepada Allah, maka kehidupannya akan penuh dengan kesusahan. Orang ikhlas ini merdeka hidup. Ente mau cari merdeka, ikhlas. Ente merdeka, tidak terikat sama manusia. Bebas hidup ente. Ente riak, Allah seksa hidup ente. Manusia ini kalau ente terikat dia nyusahkan ente. Ente mau hidup merdeka, ikhlas. Ikhlas itu orang paling merdeka. Mau manusia puji silakan, mau cela silakan, tak ada urusan. Hidup merdeka, bebas hidupnya. Orang riak ni salah buka, ada orang, ada gini gitu, orang cela, sampai berminggu-minggu tak berfikir sampai tak bisa tidur. Gitu orang puji melayang dia terbang. Cela tak bisa. Seksa hidup mah. Orang ikhlas ente bisa dapat ikhlas. Hidup ente paling nikmat manusia. Ente merdeka. Ente mau hidup merdeka, ikhlas. Minta sama Allah ikhlas, hidup ente bebas. Mau manusia senyum-senyum silahkan. Mau mengkerut-kerut tak ada urusan. Makan tetap nyaman, tidur tetap nyaman. Merdeka hidup ente. Orang riak ni hidup pun tak merdeka, susah. Baik salah, jelek pun salah. Ada duit salah, tak ada duit pun salah. Hidup. Ente mau Allah bawa syariat ini, Allah tahu untuk kebaikan kita. Allah perintahkan kita ikhlas, berarti ikhlas ini baik untuk kita. Ente mau merdeka, ya ikhlas. Ente cara mau merdeka hidup di dunia ini, ikhlas. Ikhlas itu merdeka. Dia masuk ke masjid, walaupun satu masjid cela dia tetap solat, tak ada urusan. Walaupun sekampung meledak, tak ada urusan. Macam Rasulullah diludahi muka Nabi, Nabi tetap baik, tak ada urusan. Mau dicela Rasulullah tetap baik, tak ada urusan. Kalau kita diludah orang, berbulan kita sakit kepala, itu je kita cakapkan terus. Ujung-ujung masuk rumah sakit karena barang itu. Nabi ini diludahi. Setiap lewat diludahi. Tengok satu hari Nabi tengok tak diludahi, oh sakit orang dijenguk sama Nabi. Merdeka hidup. Ikhlas ini ilmu merdeka. Ente bisa ikhlas, bebas hidup ente, nikmat hidup ente. Ente bisa lepaskan hidup kita dari makhluk, keterkaitan dengan makhluk, ente bebas hidup ini. Jelas. Terus. Sebagaimana penyair mengatakan, man raghaban nas mata ramai. Ya. Orang yang selalu memperhatikan manusia, maka ia akan mati dalam kesusahan. Hancur dia, mati pun dia susah nanti. Hidup susah, mati susah. Orang lalu matikan manusia, oh dia gini, ini mungkin ente gini, ente perhatikan terus, hidup ente susah. Susah hidup ente. Susah. Adi belajar betul tentang ikhlas ini. Biar nyaman hidup kita. Manusia ini kadang senyum sama kita, dalamnya jelek. Akhirnya gitu terbongkar, stroke ente kena. Ini sama ini bagus sama kita, ternyata ini. Jadi bebaskan diri kita dari manusia.
Tak ada faedahnya, nyusahkan kita. Ya, nyusahkan kita. Ya kan? Ibadah karena Allah, lakukan karena Allah, bukan karena manusia. Dia mau mencela, silakan. Dia mau memuji, silakan. Jelas? Ya, terus. Pada suatu hari Luqman Al-Hakim mengajak anaknya ke pasar. Ya. Ia menunggang keledai dan anaknya berjalan menuju keledai tersebut. Ya. Jadi Luqman Hakim ini dia mau ngajar anak-anak, karena dia orang yang bijaksana, ngajak anaknya pakai keledai, ya kan? Jadi dia naik keledai ni, bapak ni, Luqman ni. Anak suruh nonton, nengok lewat satu orang kelompok orang duduk. Ini bapak tak ada otak. Anak suruh nonton, sian ni anak. Akhirnya dinaikkan dia sama anak ni naik berdua. Naik berdua kan, bapak sama anak. Gila orang dua ni, sian keledai dua orang nunggang. Tanggaran keledai ni satu berdua. Apa nak sakit keledai ni kan? Okey, ikut lagi kan dia kan? Biar kata nanti cepat mati keledai ni dibuat. Baik. Dibalik lagi, anaknya naik ke atas, bapak yang nuntun. Apa kata orang? Ini anak tak kurang ajar, masa bapak nuntun? Ya kan? Akhirnya apa? Dua duduk sana keledai dia ni, atau orang bodoh keledai tak naik. Jadi apapun yang kita lakukan pasti ada komennya orang. Apapun yang kita lakukan. Ya. Ini Luqman Hakim tunjukkan, ente tengok, ente berbuat sama orang letih tak ente? Tak ada faedah. Apapun yang ente buat pasti ada yang mencela. Ente lakukan, jalan lakukan. Biar dia ngomong apa, berbuih mulutnya, serah dia. Maka ilmu ikhlas ini penting. Penting sekali ilmu ikhlas. Ente bisa hidup nyaman. Karena manusia tidak akan selamat dari mulut manusia. Celaan manusia tidak akan selamat. Siapapun gitu. Mau, jangankan kelasnya kita, Rasul gak masih dianut dicela. Rasulullah yang istilahnya akhlaknya diakui celah. Jadi manusia tidak akan pernah selamat dari celaan dan pujian manusia. Dari celaan manusia tidak akan selamat. Jadi kalau kita melakukan untuk manusia, hanya melelahkan, meletihkan kita saja. Kelas. Ya. Jadi untuk belajar benar bab ikhlas ni, biar hidup ente merdeka. Apalagi zaman sekarang, zaman media, udah. Ya, terus. Luqman Al-Hakim ingin memberikan pelajaran kepada anaknya bahawa tidak ada yang selamat dari celaan manusia, dan orang yang selalu mengikuti selera manusia akan hidup dalam kesusahan. Ya. Mencari kepuasan manusia adalah tujuan yang tidak bisa dicapai. Ini mustahil. Kita mencari satu yang mustahil, ini kebodohan. Mungkin tak kita mendapatkan pujian manusia semua? Tak mungkin. Mustahil. Kalau ente bekerja mencari sesuatu yang mustahil, ini adalah kebodohan yang besar. Ya, terus. Hanya orang yang paling dungu yang mencari sesuatu yang tidak bisa diraihnya. Sesuatu yang tak bisa diraihnya. Tak mungkin. Ataupun orang yang mau, ya Allah, mau cari kebahagiaan, hidup bahagia terus di dunia. Ini juga mustahil, tak mungkin. Senang susah udah pasti hidup. Jadi kalau kita ngejar cari hidup yang nyaman, hidup di dunia ini tidak ada susah, ini pun tak mungkin, enggak. Mustahil. Ya, jelas. Jadi jangan kita berusaha keras dengan hal yang mustahil. Orang yang berusaha keras dengan hal yang mustahil itu adalah kebodohan yang paling besar. Ya. Dah cukup, nanti tinggal yang belakang tinggal baca saja. Ya. Ini Rabi'atul Adawiyah sini kata-kata. Iqra, aduhai. Aduhai, sekiranya hubungan denganmu manis dan kehidupan ini pahit. Ya. Aduhai, sekiranya engkau rela dan manusia marah. Aduhai, sekiranya hubunganku denganmu makmur dan hubunganku dengan manusia utuh. Kalau cintaku kepadamu sudah benar, maka semua tidak ada artinya. Kalau benar hubungan kita sama Allah, apapun yang sama manusia itu tidak ada artinya.
Walaupun mereka murka, tapi Allah cinta. Hubungan baik dengan Allah, hubungan manusia tidak suka sama kita. Tapi kalau betul-betul cinta engkau kepada Allah ini benar, itu tidaklah ada artinya, tidak ada faedahnya. Jelas ya? Ya, ini yang ke-13, masih ada 4 lagi bab ikhlas. Tak tahulah, insyaAllah masih ingat enggak, udah lama, lupa dah semua. Usahakan diulangi lagi kitab ikhlas, karena itu penting untuk kehidupan kita. Biar kita nyaman hidup, nyaman, tenang hidup. Udah hidup nyaman, tenang, ibadah kita diterima lagi oleh Allah. Kalau riya ini hidup susah, pening kepala, ibadah pun tidak diterima. Ya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya Rabbal